dengan baik. Next. Nah, ada yang tahu nggak di sini anak-anak apa itu bentang alam? Bentang alam. Boleh baca, Nabila? Bentang alam adalah bentuk permukaan bumi yang terjadi akibat peristiwa alam. Oke, betul. Tepuk tangan untuk sebelah. Di sini ada contoh bentang alam Indonesia, yaitu terdiri dari bukit, lembah, laut, dan danau. Di sini kita akan membaca tentang cerita Raja Ampat. Dan di sini sebelum pembelajaran kita akan baca cerita tentang Raja Ampat. Boleh Cindy baca ke depan? Hai, aku Leo. Aku dan teman-temanku akan berenang bersama. Kami tinggal di Pulau Miso, Raja Ampat di Papua Barat. Kalau kalian melihat peta dunia, tempat tinggal kami adalah satu titik di Indonesia bagian timur. Tempat tinggal kami dikelilingi lautan. Kalau ingin berenang, kami cukup pergi ke pantai. Pantai di sini bersih, pasirnya putih, lembut, dan airnya jernih. Oke, silakan duduk Cindy. Ibu akan memanggil lagi untuk dua paragraf, dua orang, satu orangnya dua paragraf. Oke, dia boleh maju. Boleh, Ibu. Beberapa tahun belakangan ini, kami didatangi banyak turis. Ada turis dari dalam negeri, ada pula yang dari luar negeri. Mereka menyukai pemandangan di daerah kami, baik pemandangan di darat maupun pemandangan di bawah laut. Banyak wisatawan datang ke daerah kami untuk menyelam. Mereka tertarik akan beragam flora dan fauna di dalam laut. Kata mereka, Raja Ampat adalah surga bawah laut tercantik di dunia. Tentu saja kami setuju. Oke, silakan mengikuti Ibu. Ibu. Untuk dua paragraf terakhir, boleh yang udah maju. Suka menyelam, ada yang cukup menikmati pemandangan dari permukaan saja karena air laut di sini bening sekali Dan sekarang, dan aneka karang berwarna-warni bisa terlihat dengan mudah. Untuk aku dan teman-temanku, laut adalah tempat bermain kami. Kami terbiasa berenang dan menyelam tanpa alat. Kadang-kadang kami bercengkrama dengan ikan-ikan. Kadang-kadang kami saling mengibarkan air. oke, terima kasih. Boleh duduk sebelah. Tadi kita sudah membacakan, teman-teman sudah membacakan tentang cerita Raja Ampat. Nah, di sini kita akan jelajah kata. Tadi di buku bahasa Indonesia bab 6 ada di cerita itu ada kata-kata yang digaris kuning. Nah, di sini membagikan KPD dan kalian akan menulis arti katanya. Boleh? Ibu akan membagikan. Nah, boleh siapa yang berani untuk Saya Bu. oke, ya. Kata kepulauan artinya Kata kepulauan itu artinya kumpulan beberapa pulau itu. oke. Untuk yang kedua yang berani tulis. Boleh dibilang dulu ya. Nabila. Oh, turis itu artinya orang yang berwisata atau pelancong. Oke. Untuk yang ketiga flora, ada yang tahu arti katanya? Ibu akan Dunia tumbuh-tumbuhan. Oke. Yang keempat fauna, ada yang tahu arti katanya? Oke. dunia hewan. Oke. Untuk yang terakhir biota, ada yang tahu arti katanya? Saya Bu. Oke. Seluruh flora dan fauna di suatu daerah. Oke. Nah, di sini anak ibu sudah paham tentang cerita dan makna arti katanya. Selanjutnya di sini ada bahasa. Nah, tadi kita sudah membacakan cerita tentang Raja Ampat. Di sini ada kalimat efektif. Kalimat efektif merupakan kalimat yang disusun sesuai kaidah bahasa dan baku. Susunan kata, ejaan, tanda baca dan seluruhnya harus sesuai dengan kaidah bahasa. Nah,
dibagikan. Ibu beri waktu mengerjakan LKPD kedua 5 menit cukup? Cukup. Pertama Cindy boleh menjawab. Pertama, kalimat tidak efektif. Kalau itu Mora itu berenangnya tidak bisa-bisa. Terus kalimat efektifnya Mora belum bisa berenang. Oke. Untuk yang kedua dia Kalimat tidak efektifnya aja, Bu. dua-duanya. Oke, jadi kalimat tidak efektifnya itu biota laut yang terdapat di dalam laut ada beraneka macam. Lalu kalimat efektifnya itu terdapat beraneka macam biota di dalam laut. Oke. Untuk yang ketiga ada boleh dibaca. Mario dan teman-temannya mereka tinggal bersama-sama di Pulau Misol Raja Ampat di Papua Barat. Untuk kalimat efektifnya itu Maruna, Leo dan teman-temannya tinggal di Pulau Misol Raja Ampat di Papua Barat. Oke. Untuk kalimat yang keempat yang bisa boleh membaca. Dua-duanya ya, Bu. Satu aja. Yang mana? Yang keempat. Oh, yang tidak efektif. Kalau kalimat yang tidak efektifnya itu bagi semua para penyelam harus berhati-hati dan harus tidak merusak terumbu karang. Kalimat efektifnya semua penyelam harus berhati-hati agar tidak merusak terumbu karang. Oke, yang terakhir Nabila boleh membaca. Kalau saya kalimat tidak efektif. Sungai tempat mereka sering memancing, sekarang airnya kotor apabila sudah dangkal. Kalimat efektifnya, air sungai itu sekarang kotor dan dangkal. Dahulu mereka sering memancing di sungai itu. Oke, untuk LKPD yang ketiga nanti kalian kerjakan di rumah ya. Ya, Bu. Nah, selanjutnya di sini ada karya sastra berbentuk puisi. Puisi itu merupakan salah satu cara mengungkapkan perasaan atau pikiran melalui tulisan. Kata-kata dipilih dengan tepat dan dirangkai dengan indah. Biasanya perasaan tersebut diungkapkan melalui perumpamaan atau majas. Di sini ada yang bisa membaca puisi. Saya, Bu. Boleh Nabila maju membacakan puisi. Raja Ampat. Dari atas matang-matang lurusan pulaumu berdaratan laksana untai udara di lautan, sungguh indah dan menang. Dari bawah mata menyelam, airmu belia, tenang membahagiakan. Lambaian terumbu karang dan ikan, menyapa hangat kehadiran para penyelam. Oke, Nabila boleh duduk, boleh plus buat Nabila. Anak tadi kita sudah belajar tentang bentang alam dan juga tentang kalimat efektif dan tidak efektif. Yang terakhir ada tentang puisi. Nah, di sini Ibu mengingatkan kembali untuk mengerjakan PR pelatihan di rumah ya anak-anak. Pelajaran hari ini cukup sampai sini. Untuk doa penutup dipimpin oleh Nuraya. Siap berdoa. Berdoa selesai. Mohon salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.